Apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya. Kali ini Uangkas akan membahas topik yang mungkin agak bikin nyesek, tapi penting banget. 6 kesalahan besar yang bikin kamu tetap miskin. Eits, jangan buru-buru tersinggung dulu ya. Ini bukan soal merendahkan siapapun, tapi lebih kayak obrolan santai di kafe bareng sahabat. Kadang kita butuh bercermin dari kebiasaan sehari-hari, karena justru hal-hal kecil itu yang bisa bikin dompet kita bolong terus. Bayangin aja, ada orang yang kerja keras setiap hari, tapi kok rasanya nggak pernah maju-maju. Nah, bisa jadi tanpa sadar, mereka terjebak dalam kebiasaan salah yang sama. Di video ini, kita bakal ngobrol satu persatu tentang kesalahan itu, sambil bawa suasana santai, biar nggak terlalu tegang. Jadi, siapin kopi atau teh kamu, duduk yang nyaman, dan yuk kita bahas bareng-bareng. Siapa tahu setelah ini ada satu dua hal yang bikin kamu mikir, "Oh iya, itu gue banget." Hehe. Poin satu, boros untuk gaya hidup. Temen, pernah nggak kamu lihat orang yang gajinya sebenarnya lumayan, tapi selalu bilang, aduh duit gue habis mulu. Nah, seringkali masalahnya ada di gaya hidup. Contohnya, tiap kali ada gaji cair, langsung check out keranjang belanja online yang isinya barang-barang nggak penting. Atau nongkrong di kafe fancy, padahal kopi sasetan di rumah juga bisa bikin melek. Coba kita jujur, sebenarnya kita belanja karena butuh atau karena pengen terlihat keren di mata orang lain. Kadang lucu ya, demi gengsi rela makan mie instan seminggu. Tapi kalau ditanya, bro, duitmu kemana aja? Jawabnya, hilang entah kemana. Padahal jelas-jelas nyangkut di sepatu limited edition yang dipakai cuma sekali buat foto. Kalau gaya hidupmu lebih cepat lari daripada gaji masuk, ya jelas dompet selalu ngos-ngosan. Jadi, kuncinya bukan yang nggak boleh senang-senang, tapi kasih batas. Hidup sederhana itu bukan berarti miskin, tapi justru bikin kita punya ruang buat nabung. Ingat teman, orang kaya itu bukan yang kelihatan bergaya, tapi yang punya ketenangan karena keuangannya sehat. Poin 2, nggak punya catatan keuangan. Teman, coba bayangin kamu main game tanpa scoreboard. Kamu main seru-seruan, tapi nggak tahu berapa poinmu, kapan menang, kapan kalah. Nah, begitu juga kalau hidup tanpa catatan keuangan. Banyak orang yang mikir, ribet banget lah bikin catatan pengeluaran, toh duitnya juga kecil. Tapi justru karena duitnya kecil, kalau nggak dicatat, makin hilang kayak angin. Saya pernah ketemu temen yang tiap bulan bingung, kok gaji gue habis ya? Pas ditanya, emang keluar buat apa aja? Dia jawab, nggak tahu bro, ngalir aja. Nah, itu dia masalahnya. Duitnya ngalir, tapi dia nggak tahu kemana arahnya. Kayak sungai tanpa bendungan. Padahal sekarang gampang banget, nggak perlu buku tebel. Cukup aplikasi catatan keuangan di HP, atau paling simple, ya catat di Notes. Dengan begitu, kamu bisa lihat, ternyata jajan kopi online tiap hari itu, kalau dijumlah sebulan, bisa setara cicilan motor. Jadi teman, mulai sekarang catatlah keuanganmu. Nggak usah ribet, yang penting konsisten. Karena kalau kamu nggak bisa ngitung duitmu, jangan harap duitmu bisa nambah dengan sendirinya. Poin 3, nunda-nunda investasi. Teman, kamu pernah nggak dengar kalimat, nanti aja deh investasinya, sekarang mah nikmatin hidup dulu. Nah, masalahnya, nanti itu nggak pernah datang. Banyak orang terjebak di mindset investasi itu buat orang kaya. Padahal kebalik, orang bisa jadi kaya justru karena mereka mulai investasi dari kecil. Bayangin kalau kamu nabung 500.000 sebulan sejak umur 20-an. Di umur 30, uangmu udah berkembang, apalagi kalau ditaruh di instrumen yang tepat. Tapi kebanyakan orang baru sadar pentingnya investasi pas umur 40-an dan mulai panik. Waduh, telat banget gue. Ada cerita lucu, teman saya pernah bilang, gue nggak investasi karena takut rugi. Tapi tiap weekend, dia rela keluarin 1 juta buat nongkrong dan karaoke. Kalau dipikir-pikir, kok lebih takut rugi di investasi daripada rugi di gaya hidup? Jadi intinya, jangan tunggu punya duit banyak dulu baru investasi. Mulai dari kecil, yang penting konsisten. Ingat teman, waktu itu teman terbaik buat uangmu tumbuh. Kalau kamu nunda terus, kamu cuma kasih kesempatan buat miskin lebih lama nempel di hidupmu. Poin 4. Terjebak utang konsumtif. Teman, ini salah satu jebakan paling manis tapi beracun, yaitu utang konsumtif. Pernah kan lihat promo, beli sekarang, bayar nanti?
Kedengarannya enak banget, tapi faktanya yang kamu beli itu mungkin bukan kebutuhan, cuma keinginan sesaat. Contoh simpel, ada HP baru launching, padahal HP lama masih oke, tapi karena takut dianggap ketinggalan zaman, langsung ambil cicilan. Akhirnya tiap bulan gaji habis buat bayar barang yang nilainya malah turun terus. Saya pernah ngobrol sama temen yang punya 3 kartu kredit. Katanya, ini buat jaga-jaga aja, tapi ujungnya semua limit kepake buat hal-hal nggak penting. Dia sendiri bingung bayarnya gimana. Jadi stres bukannya bahagia. Kalau utang produktif, misalnya buat modal usaha, itu beda cerita. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, itu namanya gali lobang tutup lobang. Jadi, teman, hati-hati dengan yang namanya utang konsumtif. Rasanya manis di awal, tapi pahitnya bisa bikin kamu nyesel lama. Lebih baik tunda keinginan daripada hidupmu ditunda karena dikejar tagihan. Poin 5, malas cari ilmu keuangan. Teman, jujur aja, berapa kali kamu baca buku atau nonton video tentang keuangan dalam setahun? Kebanyakan orang lebih rajin scrolling TikTok ketimbang belajar cara ngatur duit. Padahal, pengetahuan itu kunci. Ada pepatah bilang, kalau kamu nggak pinter atur uang, uangmu bakal pindah ke orang yang lebih pinter. Nah, seringkali kita terjebak karena nggak tahu. Misalnya, nggak ngerti bedanya tabungan, deposito, reksadana, atau saham. Akhirnya salah ambil keputusan atau malah nggak ngapa-ngapain. Saya punya cerita, ada temen yang main saham asal-asalan karena katanya ikut saran influencer. Alih-alih untung malah nyangkut. Kenapa? Karena nggak belajar dulu. Padahal sekarang gampang banget belajar. Banyak video, artikel, bahkan kelas gratis di internet. Tinggal mau atau enggak. Kalau kita malas belajar, ya jangan harap kalau duit kita gitu-gitu aja. Jadi teman, jangan pelit buat invest di otakmu dulu. Karena ilmu itu nggak akan rugi. Semakin kamu ngerti, semakin pintar kamu ngatur, dan semakin jauh kamu dari yang namanya miskin. Poin 6. Nggak punya target finansial. Teman, coba bayangin kamu naik taksi tapi nggak kasih tahu alamat tujuan. Kira-kira supirnya bakal bawa kamu kemana? Ya entah. Nah, hidup tanpa target finansial itu sama aja kayak naik kendaraan tanpa arah. Banyak orang kerja keras tapi nggak tahu buat apa. Akhirnya, uang habis buat hal-hal sepele tanpa ada pencapaian jelas. Target finansial itu penting. Misalnya, punya rumah dalam 10 tahun, bebas utang dalam 5 tahun, atau dana darurat setara 6 bulan gaji. Saya pernah tanya ke teman, target keuanganmu apa? Dia jawab, ya yang penting bisa makan tiap hari. Lucu sih, tapi kalau mindsetnya cuma sebatas itu, jangan harap hidupnya stagnan. Kalau kamu punya target jelas, kamu bisa bikin strategi. Misalnya, nabung tiap bulan, invest di instrumen tertentu, atau bahkan cari penghasilan tambahan. Target itu kayak GPS yang bikin kamu tetap di jalur. Jadi teman, jangan biarin hidupmu ngalir tanpa arah. Mulai tentuin target finansialmu sekarang juga. Karena kalau kamu nggak punya tujuan, uangmu bakal habis sebelum kamu sadar. Catatan penutup. Teman, dari obrolan kita barusan, ada 6 hal yang sering bikin orang tetap miskin. Pertama, boros untuk gaya hidup. Kedua, nggak punya catatan keuangan. Ketiga, nunda-nunda investasi. Keempat, terjebak utang konsumtif. Kelima, malas cari ilmu keuangan. Dan terakhir, nggak punya target finansial. Semua ini kayak jebakan yang manis di awal tapi pahit di belakang. Dan seringkali kita nggak sadar kalau udah jatuh ke dalamnya. Tapi kabar baiknya, masih ada waktu buat berubah. Bayangin kalau kita mulai disiplin hari ini, catat pengeluaran, kontrol gaya hidup, belajar investasi, dan punya target jelas, hidup kita pelan-pelan bakal berubah. Ingat, jadi kaya itu bukan soal berapa besar penghasilanmu, tapi bagaimana kamu mengelola yang ada. Banyak orang gajinya kecil, tapi bisa berkembang karena pinter ngatur. Sementara ada yang gajinya besar, tapi tetap tekor karena kebiasaan salah. Nah, teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih Anda udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan nantikan video berikutnya dari channel ini. Bye-bye.